Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat profil UI dengan menggunakan Flutter. Ya, sebelumnya saya sudah membuat codingan dengan tampilan seperti ini ya. Tujuan saya membuat ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman mobile. Ya, langsung saja. Saya di sini menggunakan dua jenis font ya. Pertama Pacifico, yang kedua Hodija. Sebelumnya, jika ingin menggunakan font lain, kalian harus mendownload. Tulis saja di Google Free Font. Nah, seperti ini. Saya sudah mendownload, tapi tidak semua bisa ya. Tidak semua jenis bisa untuk digunakan font untuk Flutter. Hanya beberapa saja. Nah, jika sudah download, kalian buat new folder di sini. Masukkan ke dalam folder font. Salah satunya saya memasukkan Hodija dan Pacifico regular. Masukkan yang file TTF ya. Dan jika sudah dimasukkan ke dalam Discord-nya, kalian harus mengubah di sini. Sebelumnya untuk bawaannya seperti ini tampilannya. Dan jika ingin menambahkan, kalian buat seperti ini sesuai nama yang file fontnya. Dan untuk memasukkan foto kalian juga harus masukkan foto untuk dalam folder image dan rubah asetnya menjadi seperti ini. Saya membuat image di dalam folder aset. Oke, langsung saja kita import package Flutter material Dart-nya, lalu menjalankan MyApp. MyApp itu nama kelasnya ya. Ini. Kita menggunakan stateless widget. Ya, di sini juga ada list text. Ya, ini teman-teman. Jadi ini kayak seperti skill bahasa pemrograman ya teman-teman. Kalian bebas sih siapa aja di sini. Ya. Kita balik material app-nya. Material app-nya ini kita debug show check mode banner. Berarti di sini saya matikan karena false. Saya ingin menghilangkan banner debug. Ya, di sini ini adalah scaffold. Scaffold kita background colornya kita setting warna hitam ya, hitam agak kebiru-biruan. Kalian bebas pilih backgroundnya. Barnya kita buat text my profile dengan elevation 0. Terus kita padding itu kayak jarak sih, jadi kita misalkan padding, kita membuat icon di sini, kita padding dengan jarak geser ke kanan 16 sebanyak 16, jadi kita akan geser ke kanan sebanyak 16 ya. Ikonnya saya menggunakan verified user, colors blue. Langsung ke bodinya kolom, kita pakai kolom, kita alignment start dan cross axis alignment start. Jadi itu fungsinya sebagai rata tengah ya teman-teman. Di children kita menggunakan widgetnya yaitu row. Nah, kita sudah masuk bagian user. Jadi ini ya teman-teman, kita ingin mengisi user. Di row ini kita menggunakan widget padding agar memilih jarak untuk si foto ini. Kita akan menggeser fotonya sebanyak sebelah dari kiri banyak 8. Jadi dibatasi 8 ya teman. Nah, kita buat
circle avatar, jadi otomatis ini jika teman-teman fotonya kotak jadi akan bulat otomatis dengan radius 40. Nah, yang tadi saya bilang jika ingin masukkan foto kita harus ubah dulu di Pacific YAML-nya. Dengan format seperti ini kita bebas masukkan foto apa aja, jadi langsung dirubah di sini nama filenya. Ya, lalu kita beri jarak lagi, padding untuk si namanya. Kita akan geser ke kiri sebanyak, dari kiri adalah 24 ya. Jadi jarak dari nama ke kirinya itu 24. Nah, di kolom ini kita menggunakan alignment start. Kita di children juga menambahkan widget yaitu text. Stylenya kita menggunakan font Pacifico. Jika teman-teman ingin biasa ya dihapus saja font family-nya ya. Font family Pacifico seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita nggak usah menulis lagi Pacifico regular TTF segala macam ya. Jadi kita hanya mengisi judulnya saja karena di sini sudah disetting family-nya Pacifico, jadi kita hanya menulis ininya saja. Jadi karena kita sudah mengisi di sini di folder asetnya, kita langsung saja mengetik judulnya. Ya, size-nya saya menggunakan 28, jadi boleh kalian atur sesuka hati ya. Colors-nya white. Lalu kita memberi jarak lagi untuk membuat si location-nya. Ya, lalu kita akan memberi jarak untuk si icon dan teksnya ini, lokasinya sebanyak 5. Kita akan coba rubah ke 0 ya, itu tidak terlalu jauh. Nah, dan saya menggunakan row dan alignment center, jadi di tengah ya. Kita akan gunakan icon location on dengan gambar seperti ini, dan colornya white 70, jadi white-nya tidak terlalu putih, agak kegelap-gelapan, dengan size-nya 17. Lalu saya ingin menggunakan padding lagi untuk beri jarak antara icon dan teksnya banyak 4 ya. Kita akan rubah text stylenya dengan colornya samakan dengan icon, dan font weight itu untuk mengatur ketebalan saya menggunakan bold, jadi agak tebal di sini ya. Dan size-nya 14 untuk letter spacing 3 dan word spacing-nya 2. Nah, ini jangan lupa tutup kurungnya, jika salah satunya hilang tutup kurungnya akan error teman-teman. Dan titik koma ini sangat penting jika di bawahnya ada codingan lagi. Jika tidak ada codingan lagi, tidak perlu menggunakan koma. Kita akan membuat di sosial medianya ini ya teman-teman, di kolom ini. Nah, kita gunakan padding lagi untuk beri jarak. Dari kirinya kita geser ke 32 dan dari atasnya kita beri jarak 20. Nah, di sini saya menggunakan row dengan alignment space between, jadi spasi antara row ini jadi sama space-nya. Di children kita menggunakan widget kolom. Nah, kita isi teksnya untuk followersnya dengan size 25 dan colornya white. Oke, dan teksnya langsung di bawahnya ya teman-teman. Stylenya kita gunakan bold dan colornya white. Lalu kita coding sebelahnya yaitu following sama
dengan yang atas. Nah, setelah followers dan following sudah dibuat, kita beri jarak lagi untuk membuat kolom follow ini ya. Kita jarak geser ke kanan, dari kanan sini kita memberi jarak 32, sebanyak 32. Kita gunakan kontainer dan beri jarak lagi 16. Jadi kiri 16, right-nya 16, top 8, bottom 8. Jadi jarak ini teman-teman kita nih. Nah, kita gunakan size 14 dan tebalnya colornya white ya. Selanjutnya untuk memberi warna pada si kontainernya ini, saya menggunakan gradient ya. Kita bisa menggunakan decoration box decoration. Jadi kita dekorasi boxnya, kita beri radius sirkular sebanyak 32 ya, dan gradiennya kita kasih dua warna antara light green dan green. Jadi perpaduannya seperti ini ya. Jadi alignmentnya mulainya dari top left, dari atas kiri ke bottom right. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya untuk teksnya teman-teman, kita pakai kontainer dengan marginnya top 20 di atas, jaraknya height-nya 40, tinggi ininya, tinggi kontainernya. Nah, childnya list view karena kita sudah mengisi di atas teman-teman, yang di paling atas teksnya ini. Nah, jadi kita nggak usah buat satu-satu teman-teman untuk kontainernya. Jadi langsung saja jika ingin mengubah atau menambahkan, tinggal tambahkan di sini. Ya. Lalu kita kasih scroll direction. Jadi kita bisa menycroll akses horizontal secara horizontal seperti ini. Nah, untuk item count-nya text length, jadi panjangnya ini teman-teman ya. Item builder, kembali kontainernya kita beri jarak 5 antara ininya, antara kontainer. Lalu border radiusnya sebanyak 32. Untuk gradiennya saya memilih purple accent ke deep purple, jadinya seperti ini warnanya teman-teman. Oke, mulainya seperti tadi, top left, dari top left ke bottom right. Lalu kita ingin beri jarak 12 untuk heading soalnya, jadi jaraknya ya, teksnya mengikuti indeks yang di atas tadi. Tekstilnya untuk font white tebal, bold, dan colornya white. Lalu kita buat autobiografinya teman-teman. Nah, di sini kita beri jarak lagi dari atas ini sebanyak 20. Kita menggunakan kontainer yang berisi card. Nah, kita lebarnya kita tentukan 350. Jadi ingin memberi jarak, ada jarak teman. Jika ingin full 400-an. Lalu kita pakai card untuk mengisi biografinya ini, dan kita radiusnya kita ambil 15, jadi tidak kotak ya. Colorsnya untuk backgroundnya white, dan
Untuk membuat kolom autobiografinya kita menggunakan kolom. Nah, size-nya 20, tebal, dan Pacifico font familinya. Oke, langsung ke list style-nya. Jadi list style-nya itu ini ya teman-teman, garis divide. Kita ingin beri warna grey, jadi tidak hitam. Untuk kita ininya ikonnya account circle untuk nama ini teman-teman. Lalu di nama ini kita menggunakan font Pacifico dengan size 20. Teksnya nama kita dan font size-nya 18. Ulangi isinya seperti atas ini tadi, sama semua sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Jadi ikonnya ini di sini sudah tersedia di bundle-nya, bundle Flutter-nya. Jadi jika kalian ingin mengubah, contohnya saya akan mengubah address deh, icon address misalkan address atau location city ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah berubah location city. Lalu kita ubah lagi ke home, karena sesuai kebutuhannya. Untuk alamatnya itu home. Coba saja. Nah, oke. Jadi di sini banyak pilihannya untuk icon-iconnya teman-teman. Ini untuk icon school, jadi udah ada package-nya dari Flutter sendiri, jadi tinggal pilih iconnya. Nah, ini sebagai teks ya, untuk memberitahukan name dan nama kelas saya, karena ini untuk project tugas UTS saya. Syaratnya untuk membuatnya kita beri jarak size box ini untuk memberi jarak ya, jaraknya dari ini 20 dari kolomnya. Saya menggunakan fontnya Hodija ini teman-teman, jadi Arab, agak ke Arab-Araban fontnya. Lalu bold dan size-nya 13 dengan color sweat. Sudah segitu saja, sudah jadi untuk profile UI. Jadi kalian bisa custom apa saja yang ingin dimasukkan, dan ini sebagai contoh garis besar ya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan isi komen di bawah ini, lalu like dan subscribe channel saya agar saya semakin giat buat project Flutter lagi, karena ini menarik untuk dibahas dan sedang trending, karena kebanyakan sekarang kita menggunakan Android ya teman-teman. Jadi Flutter ini sangat berhubungan dengan Android, jadi kalian bisa menggunakan Android Studio dan Visual Studio Code. Saya menggunakan Visual Studio Code, dan ini sebagai aplikasi Power Mirror untuk mirror ke HP. Jadi ini saya menggunakan emulator HP di HP dengan mode debugging USB. Jadi teman-teman bisa menggunakan emulator di HP ya, dan di mirror di sini dengan menggunakan Power Mirror.
Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.